Baik, selamat datang, selamat bergabung dalam pembahasan materi perkuliahan pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan konsep basis data. Sebelum jauh ke dalam materi, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan apa sih itu basis data. Nah, pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang apa itu basis data. Namun, sebelum kita masuk ke dalam topik pembelajaran, nah diharapkan kalian setelah mengikuti perkuliahan pada hari ini, pembelajaran pada hari ini, kalian dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar basis data dan juga dapat menjelaskan hierarki dan arsitektur sistem basis data. Pada pembahasan kali ini ada 5 topik bahasan yang saya garis bawahi. Ada konsep dasar basis data, evolusi basis data, aplikasi sistem basis data, hierarki sampai dengan arsitektur sistem basis data. Masuk ke dalam bahasan konsep dasar basis data, disebutkan bahwa data itu adalah sangat penting dalam sebuah sistem informasi. Kenapa begitu? Karena sistem informasi sejatinya adalah pengelolaan data. Orang atau user, proses dan teknologi informasi yang terintegrasi dan berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang diperlukan dalam mendukung sebuah organisasi. Dikutip dari Jeffrey L. Winton pada tahun 2004. Nah, konsep dasar basis data, adakah yang masih ingat tentang apa itu data, apa itu informasi? Sambil mereview, sambil mengingat kembali perkuliahan yang pernah kita ikuti sebelumnya, akan saya jelaskan mengenai data dan informasi. Apa sih itu data? Apa sih itu informasi? Nah, data itu kata kuncinya adalah fakta mentah, ya, adalah fakta. Representasi dari fakta. Dan informasi adalah data yang sudah diolah, yang akan digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Nah, sambil dipelajari kembali, dibuka kembali materi yang terlebih dahulu yang sudah didapat di semester sebelumnya, silahkan pelajari lagi mengenai dengan data, informasi, sampai dengan pengetahuan. Mungkin ini akan membantu kalian dalam proses pembelajaran berikutnya. Nah, berbicara mengenai basis data, informasi, data, ada aliran di dalamnya. Ada input, proses, sampai dengan output. Nah, data atau fakta mentah, data mentah itu akan diinputkan sehingga ada proses di dalamnya untuk menghasilkan sebuah informasi yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menentukan sebuah kebijakan, mengambil sebuah keputusan. Ini adalah prosesnya, ada input, proses, sampai output. Ini disebut aliran informasi. Nah, dalam proses itu, karena kita belajar basis data, di dalamnya diolah dengan menggunakan sistem basis data, database management system. Mungkin nanti kalian akan belajar mengenai apa sih itu sistem basis data, apa sih itu DBMS. Nah, nanti mungkin di tengah materi akan saya sedikit jelaskan. Definisi basis data. Nah, di sini ada beberapa para ahli yang menyatakan definisi tentang basis data. Apa sih itu basis data? Ada yang menyebutkan kumpulan data berupa informasi, menyimpan data, sampai dengan kumpulan data yang bisa dideskripsikan. Nah, dari keempat ini, mungkin nanti kalian bisa cari, kalian bisa sebutkan, jelaskan tentang definisi basis data menurut para ahli. Kalian sebutkan salah satu, nanti kalian tuliskan di kolom diskusi, di forum diskusi yang sudah saya sediakan. Ini untuk lebih jelasnya, kerjakan soal berikut ini dan tuliskan jawabannya di forum diskusi yang sudah disediakan. Jangan lupa digarisbawahi di sini, hindari copy paste dari jawaban teman atau mahasiswa yang lain.
Jelaskan pengertian database menurut para ahli. Pilih salah satu dari keempat yang sudah disebutkan, sesuai dengan yang tadi, yang di bawah ini. Ada Silbers 2002 sampai dengan Ramakrishnan 2003. Silahkan. Jikapun kalian menemukan definisi basis data dari para ahli yang lain, dipersilahkan kalian tuliskan jawabannya di forum diskusi. Oke. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam intinya. Apa itu basis data? Basis data. Basis itu diartikan sekumpulan, data diartikan sebagai fakta, ya. Nah, bisa diartikan di sini adalah basis data merupakan mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data. Nah, dari keempat para ahli ini bisa disimpulkan basis data sebagai sekumpulan data yang saling berhubungan, disimpan dengan minimum redundansi untuk melayani banyak aplikasi secara optimal. Nah, mungkin di sini ada di garis bawahi, yaitu adalah sekumpulan data yang saling berhubungan, yang saling terintegrasi. Satu sama lain saling terhubung. Kemudian ada minimum redundansi. Mungkin kalian bisa buka pembelajaran sebelumnya. Apa sih itu redundansi? Nah, nanti kita juga kita bisa bahasnya di forum diskusi nanti. Apa itu redundansi? Mungkin yang sudah ingat, redundansi bisa dikatakan sebagai penggandaan data. Data ganda, data lebih dari satu. Itu bisa diartikan sebagai redundansi. Nah, selanjutnya, kenapa memanfaatkan basis data? Dibandingkan dengan sekumpulan informasi yang tidak terkumpul, yang tidak diolah dengan baik, basis data memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah dari sisi kecepatan, efisiensi, akurasinya, kemudian ketersediaan, kelengkapan, dan jangan lupa keamanan dan kebersamaan. Itu bisa dibagikan ke beberapa mungkin yang membutuhkan. Nah, ini adalah timeline dari evolusi basis data. Dimulai dari tahun 1960 sampai dengan tahun 90-an, basis data sudah berkembang sangat pesat, sangat cepat. Bahkan di tahun 2000-an seperti sekarang ini, basis data sudah bergerak jauh lebih cepat dengan teknologi yang tentunya jauh lebih kompleks dan sangat mudah untuk dipelajari. Tahun 60 ada namanya sistem pemrosesan berkas. Kemudian berbasis teks. Pada tahun 70 mulai dikenallah sistem pakar untuk mendukung keputusan dengan basis data berorientasi objek. Kemudian pada 80 dikenal istilah hypertext. Jadi ini adalah basis data dilihat secara acak berdasarkan kunci. Kemudian barulah di tahun 90 sistem basis data cerdas dan sistem basis data multimedia diperkenalkan, yang bertahan hingga saat ini. Tentu dengan beberapa perkembangan yang sudah dilakukan. Setelah kita mempelajari apa itu basis data, dari tadi kita sudah menyinggung sistem basis data atau database management system. Ada banyak definisi mengenai sistem basis data. Salah satu yang saya kutip adalah, bisa ditekankan, sistem basis data merupakan sistem yang terdiri dari sekumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer. Nah, file atau tabel yang saling berhubungan ini nanti akan diolah oleh sebuah basis data di dalam sebuah komputer.
Nah, kumpulan file yang saling berhubungan dan saling sekumpulan program itu akan memungkinkan data itu diakses oleh beberapa pengguna. Nah, istilah sekumpulan program dikenal sebagai DBMS, Database Management System, sistem basis data, sistem pengolahan basis data. Bisa diartikan, DBMS adalah paket perangkat lunak yang didesain untuk melakukan penyimpanan dan pengaturan atau pengelolaan basis data. Ada banyak contoh di sana, silahkan kalian cari mengenai DBMS. Mungkin nanti juga bisa kita diskusikan di forum diskusi. Untuk selanjutnya, ini adalah beberapa definisi. Silahkan kalian pelajari. Ada beberapa para ahli yang menyatakan memberikan statement definisi tentang DBMS, tentang sistem basis data. Hal yang paling sering diutarakan adalah kata kuncinya biasanya adalah data yang saling terhubung, saling berhubungan dan dikelola, dimanipulasi. Bisa diartikan DBMS kalau menurut beberapa ahli yang kutip di sini dari Cornell 2011, sekumpulan program yang mengelola struktur database dan mengontrol akses ke dalam data di sebuah database. Ini adalah komponennya. Dari mulai program aplikasi sampai dengan pengguna, mereka mengakses basis data yang diolah di dalam sistem basis data, tersimpan di dalam sistem manajemen basis data. Ini adalah esensi dari DBMS. Nah, berbicara sistem basis data, kita akan berbicara tentang abstraksi data, di mana di sini dimaksudkan adalah tujuan dari DBMS adalah untuk memudahkan dengan menggunakan user interface yang nantinya akan diberikan kepada pemakai user, sehingga sistem ini akan memudahkan. Nah, namun perlu diketahui juga seringkali apa yang muncul di dalam tampilan untuk sebuah pengguna yang disajikan itu berbeda dengan data yang tersimpan secara fisik yang realnya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Di sini di garis merah, ditulis merah, data yang terlihat oleh pemakai berbeda dengan data yang tersimpan dengan secara fisiknya. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan ada gambarnya. Jadi ada tingkatan level dalam melihat sebuah database. Ini di samping kanan. Di samping kanan kalian bisa melihat ini adalah beberapa view-nya, beberapa levelnya. Ada dari view levelnya, ini yang berorientasi kepada kebutuhan pengguna. Kemudian ada konseptual sampai dengan physical. Kalian bisa baca di mana konseptual itu adalah tentang sebuah skema. Sedangkan physical itu lebih ke arah penyimpanan realnya dalam sebuah komputer. Kalian dulu di organisasi komputer belajar mengenai tentang bit ya. Nah, data biner. Nah, itu adalah sisi fisiknya. Jadi bisa dikatakan kembali, abstraksi data ada beberapa level, ada view, konseptual sampai dengan physical. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan arsitekturnya. Nah, ini adalah arsitektur dari sistem basis data. Hampir sama hierarkinya, ada external levelnya dari sisi view-nya, kemudian konseptual, internal sampai dengan physical. Konseptual berbicara tentang skema, konseptual internalnya juga dengan skema. Tetapi skema di sini berbeda. Sampai dengan hasilnya akan disimpan di dalam sebuah database yang sifatnya physical. Ini informasinya dalam sebuah bit. Nah, basis data berkomunikasi dengan DBMS itu menggunakan sebuah bahasa.
Mungkin kalian sudah pernah mendengarnya, istilah SQL, struktur query language, bahasa query terstruktur, yang dimana ini adalah yang digunakan oleh seorang pengguna untuk berkomunikasi dengan sebuah DBMS. Nah, kemudian bahasa ini terdiri dari DDL, Data Definition Language, sampai dengan Data Manipulation Language. Dulu sudah pernah saya sampaikan, mungkin nanti kalian bisa sebutkan apa sih perbedaan dari keduanya. Ini akan masuk ke dalam penugasan berikutnya. Jadi di forum diskusi tolong sampaikan, jelaskan perbedaan antara DDL dan DML, serta jangan lupa berikan contohnya. Nanti akan saya cek satu persatu. Jangan lupa hindari selalu copy paste dari jawaban teman atau mahasiswa yang lain, karena itu akan berpengaruh sekali terhadap nilai yang akan kalian dapatkan. Saya harap kalian mengerti semuanya. Nah, ini adalah akhir dari pembahasan pada hari ini. Pembahasan berikutnya mungkin nanti kita lebih aktif dalam forum diskusi, untuk kemudian kita akan masuk ke dalam model-model data pada pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Selamat siang, sore, atau malam. Selamat pagi.